Ya, pemirsa, kembali bersama kami, masih bersama AKBP Budianto dan Pak Edo Rosyanto. Pak Budianto, katakan ini operasi Zebra 2014. Mungkin masyarakat ingin tahu ini sebenarnya akan ada bagaimana penerapannya? Apakah para penegak hukum akan berkeliling atau akan fokus pada titik-titik tertentu? Ini seperti apa penerapannya? Memang bahwa untuk target sasaran seperti melawan arus, kemudian mungkin angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat, memang lokasi-lokasi sudah kita tentukan. Nah, nanti untuk cara bertindak dari kepolisian ada yang bersifat stasioner, ada juga yang bersifat hunting system. Berarti ada titik-titik fokus tertentu itu daerah mana saja nih Pak? Misalnya untuk yang melawan arus sebagai contoh, misalnya di Jakarta Pusat, nanti di Jalan Industri, kemudian di Jalan Garuda, kemudian di Jalan Kepuraya. Kemudian di Jakarta Utara sebagai contoh misalnya nanti di Jalan Cacing. Kemudian di Jakarta Barat nanti di Flyover Sleepy termasuk di Peninsula. Kemudian untuk yang angkutan umum ya mungkin di Terminal Senen, Terminal Pulau Gadung, termasuk mungkin di Kampung Rambutan. Gitu. Kalau Jakarta Selatan Pak, karena banyak sekali kan mungkin seperti Gatot Subroto, Sudirman dan lain-lain, ini ada fokusnya di sebelah mana? Gatot Subroto, kemudian Sudirman Tamrin juga menjadi sasaran itu, termasuk juga terminal-terminal seperti Blok M, kemudian Lebak Bulus itu juga menjadi sasaran daripada operasi itu sendiri. Tapi yang perlu kita sampaikan bahwa tadi memang bahwa sasaran pokok itu ada dua, hanya melawan arus sama angkutan umum. Tapi bahwa seandainya mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, itu pun akan kita lakukan penindakan. Supaya misalnya yang tidak menggunakan helm, kemudian mungkin melanggar stop line, termasuk mungkin yang parkir sembarangan dan sebagainya, itu pun akan menjadi sasaran dalam rangka untuk penegakan hukum juga. Baik. Terfokus pada melawan arus dan juga tadi satu lagi angkutan umum yang menaikkan tidak di tempatnya ya. Bagaimana terkait dengan surat-surat Pak? Apakah itu akan juga dilakukan oleh yang para penegak hukum yang hunting memberhentikan kemudian memeriksa surat-surat ini seperti apa? Ya tentunya nanti pada saat mungkin ada pelanggaran melawan arus, begitu kita melakukan suatu penyetopan pasti akan ditanya juga surat-surat. Kenapa? Pada saat kita mengemudikan kendaraan bermotor, pertama harus ada SIM. Karena prinsip bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki SIM. Itu sudah include dalamnya. Termasuk juga harus ada surat-surat STNK dan sebagainya. Kalau nanti mungkin STNK tidak ada dan sebagainya, bisa kita curigai juga. Bisa diduga mungkin itu hasil tindak pidana apa dan sebagainya, bisa kita tahan juga gitu. Sepeda motor atau kendaraan bermotornya itu. Kalau Pak Edo, Pak Edo dari tahun menahun ini melihatnya kira-kira ada kendala apa? Selain yang tadi sudah disebutkan terkait dengan operasi Zebra dari tahun ke tahun. Ada dua Mbak. Pertama sinergi. Jadi sinergi antara para penegak hukum itu sendiri maupun sinergi dengan stakeholder yang lain. Tadi sempat kita singgung kan sinergi antara antara Dinas Perhubungan kalau di tingkat wilayah dengan Bapak Budianto atau dari Dirlantas Polda kalau wilayah Polda Metro. Sinergi itu harus dikuatkan. Tapi sinergi yang lain misalnya dengan pengadilan. Sebenarnya tadi sempat disinggung sedikit oleh Pak Budianto, tapi ini sangat serius persoalannya. Ketika undang-undang mengamanatkan contoh, tidak punya SIM dendanya itu 1 juta atau kurungan badan 4 bulan. Nah itu di pengadilan angkanya nggak seperti itu. Nah ini perlu sinergi dengan pengadilan, dengan jaksa. Kenapa? Data yang kami peroleh, rata-rata denda di Indonesia itu hanya Rp35.000 untuk satu kasus pelanggaran lalu lintas jalan. Di Jakarta yang notabene daya belinya lebih kuat itu rata-rata 45.000. Nah tapi pertanyaannya dengan 45.000 sejauh mana dia memiliki efek jera kepada pelanggar tertentu? Ya mungkin mereka berpikir daripada saya ke pengadilan ngabisin waktu bayar 45.000 mending saya bayar di tempat begitu ya. Nah itu dia, itu lagi tuh. Jadi lebih mudah begitu buat mereka. Begitu. Sinergi tadi menurut kami didongkrak dulu, kemudian dibuatkan tabulasi yang katakanlah iya maksimal jalankan. Maksudnya denda maksimal, contoh melanggar marka dan rambu. Kenapa orang melanggar marka dan rambu? Tadi kan alasannya sederhana, buru-buru, alasannya nggak ada penindak. Nah, kalau dikasih denda maksimal, yang 500.000 itu menurut kami, ya itu bisa sedikit memberi efek jera. Sehingga dia akan berpikir, kalau saya melanggar lagi, maka saya akan kena sanksi denda maksimal. Karena buntutnya yang kita khawatirkan, buntutnya adalah kecelakaan tadi. Bagaimana kita dengar kasus kecelakaan dengan kendaraan busway atau kendaraan Transjakarta di jalur busway, itu kan persoalan yang sangat serius. Bahwasanya faktanya di Jakarta, Transjakarta juga terlibat kecelakaan. Nah ini contoh bagaimana kita harus melakukan penegakan hukum yang sangat serius oleh Pak Budianto. Nah kuncinya sinergi tadi Mbak. Kalau Mbak tanya kendalanya apa kan? Sinergi dan yang kedua nih Mbak. Tadi kan saya bilang dua ya. Saatnya sudah muncul yang namanya Electronic Law Enforcement, disingkat ELE.
undang-undang sudah memberikan wewenang kepada Pak Polisi untuk menerapkan LE. Nah, LE ini diantaranya menggunakan speed gun dan CCTV. Ini dua kunci. Ya. Kalau mereka melanggar, tadi kan Mbak bilang, ada orang berpikir daripada ke pengadilan repot, maka pilih damai. Nah, kalau sudah pakai LE, tidak lagi mereka bersentuhan langsung dengan petugas. Ya. Tidak ada lagi yang katanya damai itu indah karena ditilang. Jadi, damai itu indah karena saling toleran di jalan Ya, raya. baik. Jadi yang sering dicurigai oleh masyarakat, faktor oknum bisa dikurangi dengan hal LE, tersebut, LE. begitu ya. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir, tapi kita harus jeda dulu, pemirsa. Dialog Jurnasial akan tetap kembali setelah jeda berikut ini.